Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, Bu Naning, Bu Nurasana. Kita memasuki sesi 14 yaitu modul peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Mohon dibaca untuk Ibu Naning pengertian lanjut usia dan penuaan. Ya, pengertian lanjut usia penuaan adalah sebuah proses kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi. Ini termasuk manusia. Kondisi tua atau lanjut usia sesungguhnya tidak perlu ditakuti karena semua orang akan mengalaminya. Namun ada hal yang lebih penting untuk dipersiapkan, yaitu apa cara yang dapat dilakukan sehingga setiap lanjut usia dapat menjalani proses tersebut dengan penuh makna. Langsung ke dari sudut pandang. Dari sudut pandang kesehatan, istilah menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya suatu secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. WHO memberikan batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu 1. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Yang kedua lanjut usia 60 sampai usia 74 tahun. Yang ketiga lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Yang keempat lanjut usia sangat tua di atas 90 tahun. Yang langsung kedua. Kondisi lanjut usia dan permasalahannya. Sebelum menjalankan tugasnya, maka pendamping PKH harus memahami kondisi masalah dan kebutuhan lanjut usia secara komprehensif terkait dengan biopsikososial dan spiritualnya. A. Perubahan fisik. Terjadinya perubahan fungsi organ tubuh seperti jantung mengecil, kontraksi jantung menurun menyebabkan denyut jantung meningkat dan tekanan darah menjadi naik. Menurunnya kontraksi otot paru-paru menyebabkan gangguan pernapasan sehingga sulit bernapas. Yang ketiga. Saluran kemih sehingga sering tidak mampu mengontrol untuk buang air kecil. Langsung lanjut. Langsung baca ke perubahan psikososial. Yang B. Ini Enggak. Langsung B. B. Perubahan psikososial. Lanjut usia mengalami perubahan dalam beberapa aspek psikologis, antara lain 1. Kemampuan berpikir, 2. Emosi atau perasaan, dan 3. Perubahan sikap dan perilaku. 1. Perubahan pada aspek kemampuan berpikir. Kondisi fisik dan patologis lanjut usia akan mempengaruhi terhadap perubahan aspek kemampuan berpikirnya, sehingga menyebabkan menurunnya antara lain 1. Kemampuan belajar menyebabkan tidak bertambahnya pengetahuan lanjut usia. 2. Daya ingat atau memori, kemampuan untuk menerima, mencamkan, menyimpan dan menghadirkan kembali rangsangan atau peristiwa yang pernah dialami seseorang, sehingga menyebabkan A. Menurunnya pengetahuan bagi lanjut usia. B. Lupa mengingat waktu dan orang. C. Menurunnya pemahaman terhadap masalah dan situasi akibat terganggunya fungsi pendengarannya. Yang ketiga kinerja. Yang ketiga kinerja atau aktivitas sehari-hari. Ini langsung ke baliknya. Langsung 2. Langsung baca dari sini. 2. Perubahan pada aspek emosi atau perasaan lanjut usia. Emosi atau perasaan merupakan fenomena yang dihayati secara subjektif oleh seseorang sebagai sesuatu yang menimbulkan perasaan senang atau sedih. Ini langsung ke sini. Langsung ke namun tidak. Namun tidak semua mampu menerima penuaan tersebut dengan positif, sehingga muncul perasaan-perasaan seperti disebut aja depresi, agresif. Ya, 1. Depresi, 2. Agresif. Yang ketiga dibaliknya. 3. Perubahan sikap dan perilaku.
Beberapa perubahan yang dialami lanjut usia terkait dengan sikap dan perilaku antara lain: 1. Gerakan-gerakan tubuhnya menjadi kaku dan lamban sehingga tidak leluasa pergi jauh dan sendiri karena berbahaya baginya. 2. Kemunduran fisik sehingga merasa dirinya tidak menarik, tidak berguna lagi, sehingga muncul kecemasan, atau biasanya perempuan akhirnya ia lebih menarik diri untuk diam di rumah. 3. Perubahan dalam menjalani hubungan sosial: A. Cenderung mencari orang-orang seusianya. B. Mengurangi partisipasi dalam hubungan sosial. C. Banyak lanjut usia lebih banyak diam di rumah. Yang B langsung vokasional. D. Vokasional. Usia lanjut memiliki keterbatasan termasuk vokasional. 1. Aktivitas sehari-hari berkurang karena pensiun atau berhenti bekerja. 2. Pemasukan keuangan berkurang. 3. Penurunan semangat hidup karena terbiasa bekerja. Udah, sampai situ aja. Ya, terima kasih Bu Nani atas materi yang telah dijelaskan. Lanjut ke tipe lanjut usia yang akan dibacakan oleh Bu Nur Hasanah. Boleh tolong dibacakan, Bu? 3. Tipe lanjut usia. Ada beberapa orang sekitar lanjut usia yang menganggap lanjut usia menjadi beban karena kondisi lanjut usia yang secara fisik menurun sehingga harus membutuhkan bantuan orang lain. Kekerasan yang dialami lanjut usia salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman orang di sekitar lanjut usia terhadap lanjut usia. Untuk memahami lanjut usia, kita perlu memahami tipe lanjut usia. Ada beberapa pendapat tentang tipe lanjut usia. Menurut Nugroho tahun 2000, ada beberapa tipe lanjut usia. 1. Tipe arif bijaksana. 2. Tipe mandiri. 3. Tipe tidak puas. 4. Tipe pasrah. 5. Tipe bingung. Mengutip pernyataan Dr. Satya Juwana SPKJ dalam ada 5 tipe psikologis lanjut usia, yaitu 1. Tipe konstruktif. 2. Tipe ketergantungan. 3. Tipe defensif. 4. Tipe bermusuhan. 5. Tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Tipe lanjut usia yang kritis pada dirinya sendiri, tidak punya ambisi, penurunan kondisi sosial dan ekonomi, perkawinan yang tidak bahagia tetapi dapat menerima proses penuaan dan tidak iri terhadap yang muda dan menganggap kematian sebagai kejadian yang membebaskan dari penderitaan. 4. Prinsip pelayanan lanjut usia. 1. Tidak memberi stigma atau tidak menilai jelek. 2. Tidak mengucilkan. 3. Menghindari sikap sensitif. 4. Tidak membesar-besarkan masalah. 5. Menghindari sikap belas kasihan. 6. Kemandirian. 7. Keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Yang kelima, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia. Peran pemerintah. Langsung dibaca selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia meliputi 1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual seperti pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia. 2. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan kuratif, diperluas pada bidang pelayanan geriatrik, gerontologi. 3. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan seperti mendahulukan lanjut usia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lanjut usia. B. Peran keluarga. Pemenuhan kebutuhan biologis dan fisik. 1. Menyediakan makanan sehat bagi lanjut usia. 2. Memperhatikan kesehatannya
dengan mengantarkannya ke puskesmas, rumah sakit jika lanjut usia mengalami gangguan kesehatannya. 3. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. 2. Kebutuhan psikososial. 1. Memberikan kasih sayang dan rasa aman dengan sungguh-sungguh. 2. Memberikan rasa penghargaan terhadap lanjut usia walaupun ia sudah tidak memiliki kekuatan biologis atau fisik, dengan membiarkan ia melakukan sesuatu yang dapat dia lakukan, seperti menyapu, membuat minum sendiri, dan lain-lain. 3. Menjadi pendengar yang baik bagi lanjut usia jika ia sedang berbicara atau bercerita. 3. Kebutuhan spiritual. 1. Memberi kesempatan untuk melakukan ibadah di masjid, gereja, kuil, dan lain-lain, dan bersedia mengantarkan ke tempat ibadah. 2. Menemani lanjut usia yang ingin ke masjid, gereja, tempat ibadahnya. 3. Memberikan kesempatan agar lanjut usia dapat meningkatkan keimanan dengan mengikuti pengajian atau kegiatan rohani. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Naning, Bu Nurhasana atas penjelasan materi. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada peran masyarakat juga untuk kesejahteraan lansia. Saya bacakan sedikit, tolong ibu-ibu tolong disimak ya. 1. Pendamping PKH dapat melakukan upaya promotif seperti melakukan penyuluhan di pertemuan kelompok seperti pentingnya merawat dan memperhatikan keberadaan lanjut usia di keluarga masing-masing. Lalu yang kedua, menginisiasi pertemuan rutin lanjut usia di lingkungannya. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk melakukan pertemuan dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dirinya untuk mengisi kekosongan waktu agar mengembalikan kreativitas yang selama ini sudah menurun, seperti kegiatan bersih lingkungan di rumah masing-masing, atau senam lanjut usia, atau latihan fisik yang disesuaikan dengan kemampuan lanjut usia agar tetap merasa sehat dan bugar. Yang ketiga, menghidupkan pengajian di lingkungannya, dan lain-lainnya. Yang keempat, mengupayakan posyandu lanjut usia jika di daerahnya dampingannya belum ada posyandu lanjut usia. Lalu yang kelima, terlibat dalam kegiatan masyarakat bagi lanjut usia yang masih memiliki fisik yang sehat. Dan yang keenam, memiliki daftar rujukan terkait dengan kebutuhan dan masalah lanjut usia, seperti Lembaga Konsultasi Keluarga atau LK3. Selanjutnya, nomor telepon dinsos setempat atau kontak personal yang dapat dihubungi. Selanjutnya, nama-nama pekerja lanjut usia seperti pendamping lanjut usia, petugas di panti lanjut usia. Yang berikutnya, panti Tresna Werda terdekat. Lalu yang ketujuh, memiliki daftar rujukan terkait dengan kebutuhan dan masalah lanjut usia. Yang ke-8, melakukan rujukan atau koordinasi dengan pihak terkait jika menemukan dan tidak dapat mengatasi lanjut usia yang bermasalah. Baik ibu-ibu semua, Bu Naning dan Bu Nurhasana, kita memasuki sesi tanya jawab ya. Baik, saya pertama akan menanyakan kepada Bu Naning. Jadi tolong dijelaskan sebentar. Tadi Bu, di perubahan fisik Bu, coba. Nah, perubahan fisik yang A. Nah, perubahan fisik disebutin 3 aja. Disebutin 3 ini, 3 aja. Nah, perubahan fisik pada lansia itu udah pasti ya. Terutama kayak terjadi perubahan fungsi organ tubuh. Itu contohnya apa aja sih Bu Naning? Misalnya, 1 tuh jantung mengecil, kontraksi jantung menurun menyebabkan denyut jantung meningkat dan tekanan darah menjadi naik. Nah, terus 2 lagi apa? Yang kedua itu menurunnya kontraksi otot paru-paru menyebabkan gangguan pernapasan sehingga sulit bernapas. Yang ketiga, saluran kemih sehingga sering tidak mampu mengontrol untuk buang air kecil. Baik, terima kasih kepada Bu Naning ya. Selanjutnya Bu Nurhasana, saya akan menanyakan sesi materi yang tadi kita jelaskan.
Nah Ibu di peran keluarga Bu yang B, coba udah ketemu belum? Udah ya. Nah itu bisa disebutin apa aja? 5 gitu, pemenuhan kebutuhannya apa aja sih yang secara biologis dan fisik? 1. Menyediakan makanan sehat bagi lanjut usia. Iya. 2. Memperhatikan kesehatannya dengan mengantarnya ke puskesmas, rumah sakit jika lanjut usia mengalami gangguan kesehatannya. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Menemani ke kamar mandi jika lanjut usia sudah tidak mampu pergi ke kamar mandi sendiri. Menempatkan lanjut usia di ruang atau kamar yang layak, tidak ditempatkan di belakang. Baik, terima kasih. Saya cuma ingin mensimpulkan aja ya. Jadi kesejahteraan sosial di lingkungan kita itu selama ini masih diremehin ya. Dalam arti masih didiskriminasi atau dikucilkan oleh anak-anak muda. Nah, seperti minta tolong pendapatnya kepada Bu Nani sama Bu Nur Hasana. Kira-kira lansia itu kalau di lingkungan kita itu masih dihormati nggak sih sama anak-anak muda? Kalau di tempat saya sih masih Masih. Di tempat saya juga masih dihormati ya. Contohnya kayak Bu Nani. Merasa itu ya dia sungkan gitu loh, sama hormat gitu, sopan santun gitu. Oh, Ada itu ya. itu di wilayah mana, Bu? Itu di wilayah lingkungan itu tetangga saya, RT saya, lingkungan saya. Iya. Misalnya kalau lewat pun dia juga masih itu menegur sapa dengan sopan. Oh, ada tegur sapa gitu ya Iya, contohnya. sopan. Iya, kalau di lingkungan RT-nya Bu Nur Kalau Hasana? di saya bantu, kalau buat di jalan dibantu, masih dibantu buat dipegangin gitu. Iya. Kalau buat yang lanjut Nggak ada yang usia, ngejek gitu, nggak si ada, tua atau nggak apa ada. gitu, nggak ada ya. Bantu. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu sesi tentang apa peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat tentang lansia sudah selesai ya Ibu Nani, Bu Nur Hasana. Terima kasih atas partisipasinya Bu ya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan penjelasan materinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Jangan ngomong.